Kita kalau berbicara tentang hal firman Tuhan, saudara, di tempat ini saya senang karena apa? Karena saudara sudah belajar dari minggu ke minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sehingga harus masuk ke dalam tingkat yang lebih tinggi. Jangan berhenti di tempat, supaya target saudara itu dapat tercapai. Setiap orang itu mempunyai target sendiri-sendiri, saudara. Saudara, kita harus belajar. Sebab kalau saudara belum dapat meninggalkan cara berpikir yang lama, saudara tidak akan dapat mencapai target yang Tuhan kehendaki. Maka dari itu, saudara, kita harus benar-benar mempelajari apa yang Tuhan mau supaya kita mencapai target yang Tuhan kehendaki. Ada 3 perkara yang setiap saat saudara harus mengalami ujian demi ujian. Dan setiap kelemahan saudara harus mengalami ujian demi ujian untuk dilepaskan. Nah, 3 perkara itu apa? Kita akan berbicara di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Di sini dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah, 3 perkara ini sebetulnya bukan saudara, bukan besar-besaran apa, tetapi ini 3 perkara ini adalah tingkat yang saudara harus capai. Karena kekristenan itu harus melalui 3 tingkat ini. Seperti di bait Allah, itu ada halaman, kudus, dan maha kudus. Nah, ini iman, pengharapan, dan kasih. Ini tingkat yang saudara dan saya harus raih. Sebab kalau tidak, saudara mandek mentok sampai di tempat yang saudara tidak dapat target menyelesaikan. Tiap orang nanti di surga itu tidak ada gini, saudara, iri hati itu tidak ada. Di sana tidak ada iri hati. Umpamanya di dalam dunia saudara sudah dipakai Tuhan menjadi penginjil atau hamba Tuhan, atau menjadi pendeta, atau menjadi profesor, doktor teologi. Nah, di dunia dihormati. Tapi ternyata nanti cuma bisa masuk tingkat 1 umpamanya ya. Nah, itu dia bisa masuk itu tidak iri, saudara. Kalau lihat lalu saudara yang diajar di tingkat 4, 3, itu dia bilang, aduh dia yang tak ajar kok. Di tingkat 4 aku kok tingkat 1. Tidak ada di sana. Bisa masuk tingkat 1 saja sudah satu anugerah buat dia. Kenapa? Karena selama di dalam dunia dia tidak tahu. Segala kelemahan-kelemahannya tidak disadari. Karena tidak mencapai tingkat yang terakhir ini, dia jadi di sana cuma dapat satu bagian saja. Jadi tidak dinilai dari apa yang saudara sudah kerjakan, tetapi apa yang saudara lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ini saudara. Nah, untuk itu saudara belajar dari Tuhan Yesus. Karena dia guru kita satu-satunya. Jadi jangan kepengen seperti saya, pengen kayak Linda. Jangan. Nanti mentok. Makanya anak-anak saya kalau ngomong, Iin, Denny, Semi itu kalau ngomong gini. Mereka bertiga kalau kumpul bilang gini, kita berlomba sama papa. Dia tidak nyebut-nyebut mamai. Kenapa? Sebab mamai itu relax. Dia tak ajak cepat-cepat, dia bilang, kamu ini loh kok tidak sabaran. Aku tak jalan alon-alon angsal kelakon. Jadi anak-anaknya tidak pernah ngejak
balapan dia enggak. Yang ngejak balapan sama saya. Kenapa saya diajak balapan? Sebab mereka tahu, saudara, bahwa dari kecil saya ini hidup penuh dengan tekanan. Sehingga di dalam diri saya penuh pemberontakan, penuh ambisi. Sehingga dia bilang, papa itu kurang kasih. Nah, jadi orang yang kurang kasih itu tidak akan bisa mencapai tingkat yang terakhir. Nah, kita ini punya semua, modalnya ada. Nah, saya dengar gitu, saya dengar, saudara. Bukan saya jengkel atau saya kembali saya tergugah. Saya bilang, Tuhan, aku memang kurang kasih. Sebab contohnya, saudara, saya itu orangnya kan kasar, keras, diktator, mau menang sendiri. Itu tidak sifat kasih sama sekali, saudara. Nah, jadi anak-anak tahu. Maka dari itu dia bilang, kita berlomba. Nah, setelah saya tahu begitu, saya menghadap Tuhan. Tuhan, memang aku ini jelek amat. Saya tidak akan bisa mencapai target yang tertinggi. Saudara tahu, Tuhan tidak ngomong apa-apa. Tapi Tuhan didik saya dari hari ke hari, hari ke hari. Lalu pada waktu tahun 93, itu Tuhan ngomong sama saya gini. Kamu sebetulnya memang sudah mentok. Tidak bisa naik. Tapi karena kamu mempunyai satu kelebihan. Apa? Kalau kamu mengerjakan pekerjaanmu dengan segenap hati, pikiran, dan roh. Itu yang menyebabkan Tuhan sayang kamu. Nah, lalu pada saat itu saya dinaikkan, saudara. Nah, suruh doa puasa, saya nurut saja. Saya tidak pernah punya target apa-apa, dah. Tuhan bilang, kamu masuk doa puasa. Tugasmu sudah selesai. Masuk doa puasa. Ternyata Tuhan berkata apa? Kamu 94 berhenti menginjil. Duduk diam di rumah. Berapa lama Tuhan? Tidak usah kamu tahu, nurut saja. Ya sudah. Ternyata 3,5 tahun, saudara. Dan ternyata duduk diam saya itu untuk apa? Untuk menyangkal diri, segala sesuatu diproses Tuhan habis ludes. Lalu Tuhan bilang, lihat sekarang kamu berubah toh. Oh ya. Jadi sabar, jadi bisa nula. Itu sifat apa? Itu kasih. Oh, wah. Kalau gitu aku mau naikkan. Dinaikkan lagi setingkat, saudara. Setelah selesai 3,5 tahun, Tuhan sekarang berkata, kamu keluar lagi. Loh, ngapain Tuhan? Saya sudah kepingin senang duduk diam, saudara. Gak muncul-muncul. Sebab kalau muncul itu gangguannya banyak. Gangguannya banyak, saudara. Sebab apa? Sebab dasarnya ini jelek. Jangan kira kalau saudara sudah dilepaskan. Tadi kan ada urapan, toh? Ada di kelepasan kutuk segala itu benar, bagus, saya senang sekali. Kenapa? Sebab kita tidak akan bisa mampu melepaskan diri sendiri, saudara, kalau tidak di Tuhan sendiri yang melepaskan. Nah, tetapi kalau saudara sudah dibebaskan, itu benih-benihnya ini masih ada enggak? Masih, saudara, jangan lupa, kamu masih hidup di dalam daging. Jadi umpamanya contohnya, saya ini dulu mata keranjang. Dulu. Jangan nanti salah dengar. Itu hamba Tuhan sampai sekarang masih mata keranjang. Jangan loh ya. Sebab hamba Tuhan itu serba salah. Ngomong rohani dinilai jasmani. Ya toh? Makanya Linda bakal kena di akibat ember hijau. Saya dari permulaan sudah tahu. Nanti sama pengalaman saya, diantai nabi palsu kayak, dinamai nafas sesat kayak, saya bilang. Karena apa? Karena perkara roh difokuskan pada ember. Ember itu kan tidak ada gunanya. Wong Tuhan berkata, aku bicara perkara roh, bukan perkara daging. Tapi orang senengnya apa? Ember. Lah jadi masalah sampai ke tempat telingane hamba Tuhan yang lain kelenik. Maka dari itu waktu saya dengar gitu saya ya geli.
Tapi ya kasihan. Karena saya ngalami dewek ya, saya mesem aja sudah kebal. Dia mungkin belum kebal. Tapi Tuhan baik sudah ngasih tahu. Jadi sudah siap-siap. Pokoknya ditampar sini kasihkan sekalian lah. Maka dari itu saudara, hidup kekristenan itu saudara harus tahu. Karena apa saudara? Karena dia sudah mencapai tingkat kekasih ini. Kasih itu rela menderita. Kalau saudara tidak bakal dituntut kayak dia. Karena belum sampai. Maka dari itu saudara, untuk sampai kepada itu, kita periksa diri kita masing-masing, belajar akan firman daripada Tuhan. Tingkat pertama di mana kita itu menjadi orang Kristen, saudara dan saya diangkat anak oleh Tuhan Yesus. Ya toh? Nah, saudara harus belajar dari Tuhan Yesus. Nah, untuk mempelajari dirinya Tuhan Yesus, saudara itu harus baca firman. Sebab tanpa firman, saudara tidak akan bisa mempunyai iman yang kuat. Kenapa? Tanpa firman ini loh, saudara tanpa baca firman, cuma dengar, saudara tidak akan mempunyai iman yang kuat. Sebab Alkitab yang ngomong, dengan membaca firman-Ku, engkau menjadi kuat. Mengapa? Karena semua pengalaman dari dunia diciptakan oleh Allah sampai nanti di surga, semua tertulis di dalam Alkitab. Jadi kalau saudara nanti mentok ngalami pencobaan, itu sudah ada di Alkitab. Ada. Contohnya ada. Jadi masalah-masalah yang seperti saudara alami seperti ini, seperti bulan Mei apa itu sudah ada semua saudara. Jadi bukan hal baru. Hanya masalahnya apa? Masalahnya saudara masukkan, pikirkan, bayangkan. Nah ini yang menjadi penyakit. Saya pernah tanya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, engkau itu kan Allah dan manusia. Ya. Tapi mengapa engkau di Taman Getsemani? Kok keringatmu sampai seperti darah? Orang yang keringatnya sampai darah, itu adalah orang yang takut luar biasa. Pembuluh darahnya buka semua. Pecah. Nah, lalu Tuhan jawab gini. Makanya aku ini ngalami, Tuhan bilang. Makanya aku memberi contoh kepada kamu supaya kamu jangan sampai kamu ngalami seperti aku. Karena tidak akan kuat. Kenapa Tuhan? Karena pada waktu di Taman Getsemani, aku sudah tahu bahwa harus aku naik ke atas kayu salib. Aku harus dianiaya. Aku harus ditelanjangi, dipermalukan. Tapi kenapa Tuhan? Saudara tahu jawaban Tuhan apa? Karena pada waktu itu kealahanku sudah harus aku tinggalkan, mengosongkan diri, dan aku menjadi manusia biasa. Tidak boleh memakai kekuasaan kealahanku. Nah, lalu, kenapa Tuhan? Nah, sebagai manusia, lalu aku ini ngerti firman yang dikehendaki Bapak bahwa aku nanti harus gini. Belum saya alami, Tuhan bilang, belum aku alami, tapi sudah saya bayangin. Oh, jadi itu gara-gara engkau membayangkan penderitaan nanti ini. Iya. Nah, kenyataan saudara sekarang ini lebih ngeri membayangkan atau lebih ngeri ngadepi? Bayangin dah. Makanya lalu hidup ketakutan. Padahal sebetulnya yang dialami belum tentu seperti yang kamu bayangin, betul? Lah ya. Lah kok ribut? Maka dari itu belajar dari Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus berkata, pertama kali kamu mengenal aku, kamu harus belajar akan firman. Baca firman banyak-banyak. Karena apa?
Karena dengan pengalaman-pengalaman anak-anak Tuhan di dalam Alkitab, terutama perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, itu harus kamu pelajari. Karena apa? Karena saudara ini orang Kristen adalah orang Israel rohani. Orang Kristen adalah orang Israel rohani, tetapi masih hidup di dalam dunia. Jadi prosesnya hampir sama dengan orang Israel jasmani. Itu pelajari saudara. Jangan bilang gini, itu perjanjian lama Pak. Sekarang kan hukumnya lain. Nah saudara punya pendapat enggak? Kalau membaca perjanjian lama, Tuhannya galak enggak? Hah? Galak toh? Kalau perjanjian baru kasih lah. Lalu kamu milih kasih toh. Yang enak tapi tidak mau menderita. Padahal saudara tahu yang dinamakan kasih itu apa? Hah? Rela menderita. Berarti kasih itu mesti mengorbankan segala-galanya. Tapi kamu nerimanya kasih beda. Nerimanya kasih, Tuhan sudah korban buat saya tidak usah korban. Terimanya salah saudara. Makanya saya diajar Tuhan bilang baca Alkitab dari perjanjian lama, Kejadian sampai Wahyu, ulangi lagi 100 kali lebih, ulangi terus. Tuhan bilang pelajari benar-benar. Saya baru tahu, waduh Tuhan luar biasa Alkitab ini. Iman jadi kokoh saudara. Karena apa? Kalau mulai khawatir mikir sedikit, Roh Kudus langsung jedek, firman muncul. Nah, lalu dengan firman itu, ini dia apanya? Makanya saya baru ngajarin orang. Saya suka ngajari saudara. Sebab saya tidak suka kalau orang bilang, Pak doain dong Pak doain dong Pak. Saya tidak suka. Kenapa? Selalu tak marahi. Kalau hamba Tuhan pendeta tidak boleh. Kalau penginjil boleh. Karena kalau pendeta itu memelihara, memang tukang doa. Mendoakan. Tapi kalau penginjil tukang ngajari. Saya itu diperintah Tuhan gini, pada waktu saya ketemu Tuhan di atas gunung, dari dalam dunia penglihatan, masuk awan terus ketemu Tuhan Yesus secara pribadi. Lalu setelah dapat batu putih itu, lalu awan ini dibuka. Awan sana itu pintu-pintunya itu atau pagar-pagar itu tutupnya itu awan, saudara. Awan itu kalau dibuka itu sama Tuhan itu kayak guntur, gluduk. Loh, kok bunyi sih Tuhan? Lah ya, ini itu sebetulnya tidak bisa orang nembus. Kalau tidak, aku yang kehendaki buka. Terus Tuhan lihatkan di bawah gunung di dunia itu begitu banyak orang. Tuhan bilang, bawa mereka pulang. Jadi saya disuruh bawa mereka pulang ke surga. Apa? Ajari supaya mereka tahu jalannya pulang. Ngerti? Jadi jangan minta didoakan, digotong, pulang. Sembarang-barang minta, doain dong Pak, doain Bang. Doa dewek. Sebabnya saudara, kalau saudara saya doakan, lalu semua terjadi, saudara nanti bilang apa? Yusa, didoain Yusa, betul? Hah? Lalu Tuhan Yesusnya cemburu enggak? Yang enak siapa? Kamu, aku digantung. Kok enak? Aku enggak mau. Gara-gara kamu aku digantung Tuhan. Aku mau kamu masuk surga, aku ya masuk surga. Enggak mau jadi calo. Surga, kowe sing masuk, aku sing ndak. Saudara, maka dari itu baca ya. Nah, iman kita kalau dalam tahap iman itu setelah saudara percaya kepada Yesus, engkau mengimani, engkau percaya, maka Tuhan berkata apa? Segala perkara dapat terjadi bagi orang percaya. Itu iman. Nah, iman ini saudara, kebanyakan bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Betul dah? Nah, kalau kita iman ini baru tahap pertama.
pertama. Ingat loh ya. Baru tahap pertama. Sebab apa? Sebab iman ini bukan mengorbankan dirinya sendiri. Tetapi adalah mengorbankan domba-domba. Seperti di bait Allah itu di halaman. Yang dikorbankan kan domba. Bukan dirinya sendiri. Lain dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dirinya sendiri. Karena apa? Dia tidak mengimani dari orang lain. Tapi dirinya sendiri memang dia itu firman. Memang dia firman. Tapi saudara dan saya mengimani firman Yesus. Betul? Maka dari itu saudara, iman ini selalu demi kepentingan diri kita sendiri. Nah, contohnya saudara. Saudara lebih gampang percaya kalau ada mujizat, lihat. Heran. Saudara percaya? Lebih percaya gitu atau lebih percaya tidak lihat? Lebih percaya lihat. Padahal kita bilang apa? Lebih berbahagia orang yang percaya meskipun tidak lihat. Loh. Jadi kamu bahagia mana? Harusnya tidak melihat lebih bahagia. Tapi kenyataan kamu milih yang lihat toh. Karena apa? Karena saudara dari kecil hidup di dalam daging. Kalau tidak lihat, tidak bisa. Saya tidak nyalahkan. Aku lebih dari saudara. Jeleknya. Saya ketemu Tuhan Yesus diomongi sendiri, masih tak bantah. Saya bilang, ya tidak gitu lah Tuhan. Loh, aku yang ngomong, lah ya biarin. Aku seneng kok. Lah aku tidak seneng. Ya Tuhan yang tidak seneng. Aku seneng. Lah bayangin itu. Tidak kurang ajar itu. Sebabnya apa? Sebab Tuhan Yesus dagingnya sudah baru. Aku masih daging lama. Ngerti? Maka dari itu saudara perhatikan. Kita harus benar-benar menyadari bahwa kalau kita masih iman terus, masih ngotot terus, itu baru level pertama loh saudara. Belum mencapai tingkat yang tinggi. Maka dari itu saudara harus baca ini, imanmu kuat. Baru setelah saudara imanmu kuat, baru kamu nanti masuk ke dalam tingkat yang pengharapan. Nah, tingkat pengharapan itu yang diharapkan itu pasti jadi apa enggak? Ayo gue. Pasti jadi enggak? Pasti kalau kamu imanmu kuat. Tapi kalau imanmu enggak kuat, enggak jadi. Nah, di dalam kekristenan, kalau kau dan saya sudah dididik di dalam iman, sudah pada waktunya sudah selesai, saudara dimasukkan dalam pengharapan. Nah, pengharapan ini kadang-kadang seolah-olah saudara itu ditinggalkan Tuhan. Saudara pernah ngalami? Sembahyang kosong, baca Alkitab tidak ngomong, tidak ada artinya. Doa tidak dijawab-jawab. Kok kosong semuanya? Nah, itu periode pengharapan. Hati-hati. Dan semua orang Kristen harus mengalami itu. Dan justru di dalam periode yang ini orang Kristen hampir 90% gagal. Maka Tuhan berkata apa? Banyak yang aku panggil, sedikit yang aku pilih. Kalau saudara dipanggil, saudara belum tentu terpilih. Kalau saudara tidak lulus-lulus. Kalau saudara dipilih, belum tentu saudara ditetapkan. Jadi ada 3 tahap, semua 3 tahap. Sampai saya bilang, loh, ada yang dipanggil, dipilih, ditetapkan. Oh, jadi ditetapkan tuh tingkat terakhir, ya. Jadi, waduh, saya sampai tambah lama kenal Tuhan, waduh, tambah hebat luar biasa Tuhan itu. Nyenengin Tuhan, saudara. Kalau saya baca itu sampai saya renungin, kok rame ya, kayak komik ya. Rame, saudara. Tapi Alkitab ini komplit. Dari perkara sing rame sampai perkara ngantuk.
sepele loh. Baru saya dari Jakarta ketemu sama seorang. Saya khotbah gini, dia bilang, selesai dia bilang, Pak Yusa, ya kenapa? Siapa sih kamu? Saya bilang, orang laki, tidak perempuan loh ya. Saya yang ngebel kamu tuh loh Pak. Ngebel apa? Yang jam 12 mau marahi itu loh. Lah ngebel jam 12. Aku bilang, kalau ngebel itu mau tahu waktu. Aku bilang gitu. Jam 12 itu pas-pas saya aku tidur enak. Sebabnya apa? Dibangunin Tuhan itu jam 3, setengah 3. Kan jam 12 pas. Makanya aku tidak pernah mau tidur malam-malam. Karena jam 3 sudah dibangunin Tuhan suruh sembahyang. Tadi pagi kebablasan sedikit jam 4 kurang seperempat istri saya bilang, Yang sudah jam 4. Loh, saya kok bangunin kok kamu. Tapi bisa dipakai Tuhan dong. Ya toh? Nah, saudara tahu? Dia bilang, saya bilang bangun ya, telepon jam 12. Buat Pak Yusa itu sudah malam Pak. Buat saya pagi Pak. Loh, kenapa? Nah, saya tidak pernah bisa tidur. Bayangin saudara. Loh, kenapa kamu tidak bisa tidur? Lah ya aku ini telepon bapak karena tidak bisa tidur. Nah, kurang ajar dah. Sampai urusan tidak bisa tidur, telepon hamba Tuhan. Sebab dia bilang gini, saya pakai obat tambah lama tambah keras Pak. Mahal, obat sekarang mahal Pak. Tambah lama tambah keras lagi. Tapi tidurnya cuma setengah jam bangun lagi. Tidak bisa Pak, tidak bisa tidur. Lah kok kamu ngurusin saya? Lah soalnya saya sudah datang ke hamba-hamba Tuhan, tidak mempan kok. Terus saya dengar Pak Yusa, lah kamu sudah pernah ketemu saya? Belum pernah saudara. Hati-hati. Ada yang ngasih tahu, telepon Pak Yusa. Tapi siap untuk dimarahi. Jadi dia telepon, saya marahi sungguh. Saya bilang gini, kamu mau sembuh? Nah, sambil ngantuk-ngantuk loh saudara. Saya menerima telepon, tapi ya saya sembahyang. Saya itu selalu mesti ngomong, Tuhan ini ada orang aneh, tidak bisa tidur. Kok tanya aku ini sama apa? Gitu, Tuhan tak ngerti aku. Mau aku ya nanti obat, tapi dokter gigi bukan dokter tidur aku minum. Kok minta tanya sampai aku minum. Tuhan jawabnya lah, suruh baca Alkitab. Aneh lah. Logikanya di mana? Kira-kira kalau kamu dengar gitu, kamu mbok pikir sih enggak? Mbok timbang-timbang enggak? Mbok timbang. Enggak jadi. Sebab kalau kamu timbang-timbang enggak berani ngomong. Sebabnya lah kok lucu wong ra iso turu kok suruh baca Alkitab. Nah, itu hubungannya apa? Tapi saya orangnya tidak peduli. Wong Tuhan ini sudah ngomong nih. Kamu mau sembuh? Iya Pak. Makanya aku telepon. Gampang. Tinggalin obat. Terus baca Alkitab. Dia bilang, hah? Apa? Bayangin. Kamu ini mau bantah-bantahan atau mau nurut? Saya bilang. Mau nurut. Ayo wes, baca Alkitab. Oh ya. Lah terus baca yang mana? Baca. Aku ya tanya, baca yang mana? Oh Tuhan bilang, suruh baca bilangan sama imamat. Aneh enggak? Aku sampai lu, Tuhan bilangan imamat. Iya, suruh baca. Kamu baca dulu ya, ambil Alkitab. Malam ini praktek. Apa? Imamat dan bilangan. Baca terus. Nanti plok tidur, bangun, baca lagi ya. Obatnya cuma gitu. Ya murah aku nurut ya. Saudara, 3 bulan kemudian temu saya bilang, wah Yesus hebat Pak. Kenapa? Ajaib. Memang baca itu plus tidur terus Pak. Plus. Jadi udah minum obat lalu tidurnya nyenyak Pak sekarang. Lalu saya bilang, lah terus sudah nyenyak sekarang tidur. Bacanya Alkitab cuma imamat bilangan. Oh enggak, Pak Yusa kan sudah ngomong. Kalau sudah bisa tidur enak, baca dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi itu betul Pak, imamat sama bilangan itu obat tidur. Loh, saudara, dia bisa tidur karena apa? Karena apa? Kok baca firman? Makanya itu nangkep itu loh salah. Makanya nurut, taat itu sing perlu. Kok malah sing kok nanti yang geruang gak bisa tidur baca Alkitab. Nanti jadi kelenik lagi. Saudara, jangan terima salah. Diajari. Jadi
Dia sembuh bisa tidur karena taat. Sebab firman Tuhan itu yang dibutuhkan ketaatan. Saudara. Maka dari itu menurut itu luar biasa. Nah, orang ini sembuh, saudara. Dia hebat ya Pak Tuhan ya. Ternyata Alkitab itu komplit ya Pak. Dari obat tidur sampai masuk surga. Hebat saudara. Maka dari itu saudara. Sebetulnya hidup kita. Itu kalau saudara dan saya mengikuti firman Tuhan. Engkau akan dituntun. Dari hidup secara daging. Terus kemudian hidup secara jiwa. Kemudian masuk ke dalam dunia roh. Sebab saudara dan saya ini sedang disiapkan masuk surga. Betul? Lah surga itu dunia roh. Jadi kalau saudara tidak latihan sekarang, saudara nanti tidak bisa. Langsung dari daging ke roh itu bingung saudara. Salah satu contoh. Di surga nanti itu saudara tidak pakai lidah ngomongnya. Ngomongnya itu pakai roh. Dunia roh. Jadi mamanya saya di sini, saudara di jauh sana. Saya kepengen ketemu saudara. Saya cuma gini. Aku kok kepengen itu. Tapi tidak ngomong. Enggak. Demikian kepengen itu langsung sana tahu. Dia kepengen ketemu aku. Seret sampai. Nah, itu latihan di sini. Sehingga orang kalau tanya gini, saya bilang, Tuhan, semua orang kok tanya saya kepengen dengar suaramu. Loh, aku kan sudah ngomong sama mereka seperti aku ngomong sama kamu. Mereka gak ngerti kepengen. Lah yang mereka kepengen kayak daging nih loh, audible gitu. Kok gak denger sih Tuhan? Kok gak denger? Lah wong roh bicaranya dalam dunia surga dimasukkan dalam pikiran gak bisa. Ngerti? Saudara, untuk bisa masuk ke dalam dunia roh, dagingnya harus ditinggalkan. Contohnya itu loh, pelajaran sederhana itu loh. Pada waktu Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, Tuhan kan punya daging dan tulang toh. Kan Tuhan bilang, roh hantu tidak punya daging dan tulang. Seperti yang ada padaku, rabalah aku. Pada waktu itu murid-muridnya belum percaya toh. Lalu dia bilang apa? Ada makanan? Ya. Kasih ikan goreng. Dimakan sama Tuhan Yesus. Kan gorengnya masuk perutnya Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus pergi lagi kan pintu ini masih tetap terkunci. Ya dah? Ikan gorengnya copot atau ikut? Ikut dah? Berarti ikan goreng kalau di dalam Yesus, perutnya Yesus tembus tembok. Turut tembus, ha? Kamu kalah dah. Loh, kamu kalah dah. Ambil ikan goreng kalah dah. Sebab ternyata kamu tidak bisa tembus. Kalau kamu mati, kalau kamu dagingmu sudah mati, kamu hidup di dalam Yesus. Yesus bilang apa? Kalau engkau di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, minta apa saja aku beri. Itu luar biasa. Nah, Tuhan bilang, mosok kamu kalah sama ikan goreng? Untuk bisa menang, kamu harus mati seperti ikan goreng. Pasti bisa. Nah, itu ternyata saudara, saya tidak nyadari kalau saya itu sudah begitu. Saya dulu nih moto duiten. Wong dari kecil menderita. Jadi duit itu, tapi setelah mengenal firman dan mengenal Tuhan, saya bilang, semua itu sia-sialah. Tuhan berkata kepada orang kaya apa? Tinggalkan semua, jual, ikut aku. Berarti kan tidak ada gunanya. Ya aku bilang, kok tidak ada gunanya sih Tuhan? Iya, simpenanmu di surga. Kalau kamu butuh, aku bisa berikan. Ya dah, yang butuh sedikit diberi sedikit, yang butuh banyak diberi banyak. Jadi jadi sekarang saya kalau ngomong sama Tuhan tidak bilang, Tuhan aku minta, enggak. Malah aku ngomong sama Tuhan ini gurau. Jadi pada waktu anak saya butuh duit 280 juta, dia bilang mau utang, saya bilang jangan utang, sembayang, bayang, saya bilang. Nah tapi mepet Pak, ini waktunya cuma 1 hari.
Udah, Tuhan tidak pernah terlambat. Bagaimana caranya? Tidak tahu. Lah nanti kalau tidak ada bagaimana? Tidak ada ya sudah. Saya bilang, tanggung, berani nanggung resiko. Ini dari Tuhan ya, Tuhan mesti menyelesaikan. Tuhan bilang begitu. Ya sudah, diam. Setelah saya berani ngomong gitu, saya masuk kamar. Saya cuma ngomong gini, Tuhan, aku ini bapak dia ngomong aku butuh duit. Tapi aku tidak punya duit. Aku kaya ya, kecil ya toh. 280 juta ya kecil ya toh. Tapi aku tidak punya duit Tuhan. Tapi yang punya duit Tuhan. Kaya ya toh. Dalanane teko emas, krikile emas, watune ya emas, aspale ya emas, betul lah. Aku cuma ngomong gini, Tuhan dek engkau mau. Gampang sebetulnya. Krikile we tendang lah. Krikile wae Tuhan, krikile dalanan itu loh, ndak usah permata, krikil wae lah tendang, masuk ke kantongku, pasti cukup. Sebab emas surga itu murni, kayak kaca beningnya. Saya doa jam 3, jam 4 ada orang ngebel bilang, Pak Yusa, ya Pak saya, kenapa? Saya dari bank Pak, kenapa? Ngirim duit kamu berapa? 400 juta. Buat apa? Saya bilang. Nah, tidak tahu. Saya disuruh Tuhan diperintah Tuhan suruh ngirim kamu 400 juta. Nanti saya tak sembayang. Saya sembayang. Tuhan, ini buat apa? Tuhan ngomongnya biar baru jam 3 sembayang krikili kon tendang. Wis tak tendang, malah bingung. Saya, jadi ini buat Semi, iya buat saya, anakmu 280. Sisanya buat hamba Tuhan 40. Sisanya lagi 80. Mobilmu ganti loh, Krismon suruh ganti. Tuhan luar biasa dah. Kamu percaya enggak kalau Tuhanmu tuh kaya? Amin. Percaya? Lah kok kowe enggak kecipratan? Makanya ada orang bilang gini, Pak wis aku ora butuh krikile lah Pak, debune wae. Debunya saja katanya. Maka dari itu saudara, imanmu ini yang membuat kamu cara berpikirmu jadi berubah. Untuk itu saudara harus mengenali siapa? Kenali akan Allahmu yang tidak pernah berubah. Di dalam perjanjian lama Allah itu keras, itu memang aslinya begitu saudara. Kenapa di dalam perjanjian baru berubah menjadi kasih? Karena sebetulnya tidak berubah. Karena Allah itu kasih. Dan dia membuktikan di dalam dirinya Tuhan Yesus sebagai manusia. Sehingga saudara salah persepsi, salah terima. Tetapi Allah itu tidak pernah kompromi dengan dosa. Jadi kalau Tuhan Yesus mengampuni, karena kamu percaya kepada Yesus, maka engkau diampuni. Tapi bukan berarti dia tidak menghukum engkau. Hukuman tetap dijalankan dan ditimpahkan kepada Yesus. Jadi keadilan Allah tetap saudara. Galake Allah sama saudara. Jadi maka dari itu saudara harus benar-benar takut akan dia. Karena kalau engkau tidak ada ketakutan terhadap diri dia, engkau selalu berbuat dosa. Dan engkau tidak akan dapat mencapai target yang selanjutnya. Sebab Allah itu kudus. Saudara dan saya dituntut kepada kekudusan. Nah, untuk itu saudara harus mengenal firman ini. Imani boleh. Karena memang belum sampai. Tapi satu saat setelah engkau dibuktikan, dalam beberapa yang kamu imani, kamu sudah dapat. Satu saat berhenti. Kenapa diberhentikan sama Tuhan? Kamu harus naik ke tingkat yang lebih tinggi. Pengharapan. Nah, pengharapan itu bukan tergantung kepada iman semata-mata. Kalau iman semata-mata ini bergantung kepada apa? Keinginanmu. Selalu kepengen itu, kepengen ini, kepengen. Masih ada kepengen. Kalau masuk ke pengharapan, itu sudah mulai meninggalkan keakuan. Ya terserah Tuhan lah, ya dah. Mengharapkan itu kan, saudara mau minta sesuatu kepada seseorang, kan mengharapkan diberi toh.
Tapi kan tergantung yang beri. Dikasih pada kapan? Ya saya suka itu. Kamu kerepe piye? Sembayang tokcer. Tokcer itu isih iman atau pengharapan? Iman. Belum masuk ke pengharapan. Sudah masuk pengharapan itu sudah mulai bisa melepaskan. Ya terserah kamulah Tuhan. Mau kasih ya boleh. Enggak ya enggak apa-apa. Tapi kapan? Ya saya sukamu. Nah itu tingkat ini sudah mulai meninggalkan keakuan. Nah kalau ini nanti engkau sudah lulus, baru masuk ke dalam kasih. Masuknya ke dalam kasih itu apa? Segala sesuatu aku rela Tuhan. Dipotong kepalaku juga rela Tuhan. Hartaku diambil juga rela Tuhan. Suamiku diambil juga. Nah ini loh saudara. Dan ini 3 perkara ini. Tiap kasus kelemahan kamu harus melalui 3 perkara ini. Jadi tidak bisa satu. Tidak. Kalau satu umpamanya kamu terikat sama suami. Nah, ya dituntut sama Tuhan begitu. Saudara kerap kali gini nah. Imani Tuhan, suamiku mesti berubah. Nah, betul, boleh. Tapi berubahnya sama dia bukan karena kamu. Kamu bisa. Kamu membayar, boleh. Makanya saya bilang iman itu ada 2. Iman yang pertama adalah iman yang dari kamu perjuangkan. Iman yang harus diperjuangkan itu keinginan kamu. Tapi kalau iman yang dari Tuhan, Tuhan berfirman, terus kamu imani, rema, kamu imani, itu biasanya cespleng. Nah, iman itu ada 2, jadi yang kamu imani dan iman yang segelondong. Cuma sudah datang kepada kamu ditanam sama Tuhan. Sebab ada yang benih, ada yang segelondong diberikan. Nah, segelondong ini yang diberikan itu cuma sewaktu-waktu saudara. Tapi yang kerap kali diberikan adalah benih. Kasih tinggal kamu yang menumbuhkan. Nah itu. Nah maka dari itu hidup saudara tiap kasus diproses. Saya diprosesnya kenapa berpuluh-puluh tahun? Karena Tuhan berkata kamu terlalu jelek. Tidak ada yang baik dalam diri kamu. Makanya tidak ada orang dikatakan kecuali saya sama perempuan Kanaan itu yang dikatakan Tuhan anjing. Saya juga dikatain Tuhan anjing. Kenapa? Terlalu jelek kamu. Sifatmu tuh jelek semua. Tidak ada yang baik. Tapi aku sayang kamu karena kamu punya satu sifat kelebihan dari orang lain. Apa? Setia. Kamu kalau sudah aku berbicara, kamu setia. Kamu pegang firman itu, mati pun kamu rela. Saya pernah ngalami saudara. Pada waktu G30S itu saudara tahu? Ada intel itu datang gini. Pak, nanti malam jam 11 Bapak Cipto dibunuh. Dan tidak ada hukum. Lah saya bilang, kok gampang? Oh kali ini tidak ada. Memang benar saudara. Tiap hari selama seminggu. Di belakang saya itu ada kali. Setiap hari itu mayat yang dibuang di situ tuh trek-trekan. Saya lihat, aduh semua dibunuhin, digelimbangke gitu, dibuang di kali. Lalu dia entel bilang ini, kamu nanti jam 11 malam ini dibunuh. Engkau harus pergi dari kota ini. Cepat pergi, kalau tidak mati kamu. Saya bilang, oke, saya mau sembahyang dulu. Saya doa sama istri saya. Saya doa, Tuhan, aku pergi enggak? Nah, jadi jangan saudara memilih sendiri. Kalau saudara belum ya enggak salah. Saya lebih nurut Tuhan. Nah, pada waktu itu Tuhan berkata, tenang, percaya saja. Ya sudah saya tenang enggak pergi. Demikian jam 11 ketok sungguhan saudara, 4 pemuda datang. Dia langsung mau ketemu Pak Cipto. Ya saya, jangan salah Pak. Ya saya cuma satu lakinya di sini. Bapak langsung enggak di gini. Bapak gini-gini ya. Enggak saudara. Cuma langsung gini. Bapak mau mati di mana? Begitu langsung loh. Coba kalau saudara yang ditanya gitu piye? Kamu jawab piye? Bayangin, saya langsung tanya. Bapak mau mati di mana? Saya bilang, mati itu gampang. Tapi masalahnya
tunggu dulu. Oh enggak bisa Pak, saya ditugaskan untuk membunuh Bapak saat ini. Oh udah, habis itu ditanya lagi, mau mati pakai cara apa? Yang satu bawa kawat, saya ahli jiret Pak. Yang satu bilang, aku ahli pentung sini Pak, bawa pentung softball gede. Yang satu bawa pisau, saya ahli tusuk di jantung Pak. Yang satu, aku pistol di sini Pak, mau milih mati pakai apa? Bayangin saudara, udah divonis. Tapi saya bilang, relax, saya bilang masuk dulu, cerita dulu, nanti habis itu lakukan. Nanti yang masuk surga kamu atau aku. Masuk, dua. Yang dua jaga, saya ceritain. Habis itu saudara tahu, kok Tuhan itu ajaib, ngirim orang kepalanya. Kok punya peristiwa yang sama, yang justru dia harus membela saya. Karena saya bilang, kamu disuruh siapa? Bapak tidak usah tahu. Roh Kudus ngomong, beritahukan. Kamu disuruh ketuamu toh, partai ini toh, ya. Kamu suruh bunuh saya kenapa? Tidak tahu Pak, tugas saya cuma membunuh. Kamu tahu? Karena ketuamu itu memperkosa gadis. Dan gadis itu saya tulungin. Dan ketuamu sakit hati, aku mau dibunuh. Ngerti? Masa Pak? Ya. Kalau tidak percaya, ketuamu bawa sini, tanyain. Nanti tak tunjukin gadisnya. Dia bilang, loh saya ini sedang mencari yang memperkosa adik saya perempuan. Mau saya bunuh. Kok bapak yang nulungi, kok malah saya yang mau bunuh? Kebalik enggak? Lucu toh? Lah kok orang yang diutus kok? Orang ini, lah orang yang diutus kan banyak. Saudara jadi percaya enggak? Kalau Tuhan itu yang ngatur segala perkara. Makanya enggak usah khawatir. Enggak usah khawatir. Saya itu mau dibunuh tuh berkali-kali saudara. Tapi ya gitu, Tuhan tuh aneh. Kalau saya disuruh ke sana ya sana, mau dibunuh iya. Tapi Tuhan sudah memberikan apa? Penawarnya. Jalan keluarnya itu sudah ada, sebab Alkitab yang ngomong. Engkau tidak akan dicobai lebih dari kekuatanmu. Pada waktunya, saatnya, engkau akan diberikan jalan keluar. Jadi jalan keluar itu macam-macam, jangan usah khawatir. Sehingga pada waktu dia balik, mukuli ketuanya, polisinya datang lagi, jam 12 malam. Tok, 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 tak pikir ketuanya dibawa sini. Ya, tok, tok, tok. Pak polisi, ada apa? Loh kok kamu kok masih hidup? Bayangin saudara, loh kok kamu masih hidup? Masih dong, wong Tuhan yang memberi hidup. Orangnya tidak datang. Berapa? 4. Oh itu pembunuh nomor 1 itu. Dia kalau sehari, semalam, bunuhnya itu 10 orang minimal. Jadi tes gitu, dibuang kali. Aku bilang, oh Tuhan itu bisa mengubah segala perkara. Wong dia dalangi. Wong dia sutradarani, betul? Saudara itu harus percaya. Sebab di dalam Alkitab sudah diceritakan. Hizkia mau diserbu, tidak bisa melawan, ditantang sama tentara Kasdim bilang, aku punya ini loh, punya 2000 kuda, coba cari tentara suruh numpain, tidak bisa, tidak ada. Dia cuma berdoa, Tuhan, ini loh engkau dihina, diejek. Semalam Tuhan cuma ngirim malaikat 185 tentara mati semua. Ya wis toh, wong Tuhan ya bisa, betul? Lah kenapa kok kamu takut? Baru ada gini-gini isu-isu. Udah ketakutan karena apa? Karena kamu tidak belajar dari firman Tuhan. Jangan bayang-bayangin, nanti kalau gini bagaimana? Loh nanti kalau gitu belum tentu gitu. Ngapain kok kalau? Terus yang punya anak gadis ketakutan. Nanti kalau diperkosa. Kok kalau? Alkitab berkata di dalam kitab Ayub. Apa yang kamu takutkan? Itu yang terjadi. Jangan takut. Kamu punya kuasa. Kamu hidup di dalam dunia roh dan dunia daging. Pada saatnya dunia daging terpengaruh, terancam, dunia roh bertindak. Makanya di Bandung ada loh saudara. Emak umur 70 tahun.
Dirampok. Habis dirampok, barangnya dikumpulin, Mae mau diperkosa. Kurang ajar. 70 tahun. Mae bilang gini, aku ini kan sudah tua. Merampoknya kurang ajar. Ya tua ya biar. Kan warnanya kuning sama saja. Kurang ajar. Akhirnya dia ingat Tuhan Yesus. Dibukai, dia ditelanjangi dengan Tuhan Yesus. Tolong aku. Langsung rampoknya kelemper, lemes saudara. Lalu mengkeret. Lalu dia bilang, kamu ini punya jimat apa sih? Kok aku jadi lemes kayak gini? Terus merangkak keluar. Barangnya tidak diambil, tidak diapa-apain. Loh, saudara. Tuhan bisa. Betul toh? Tapi saatnya apa? Tepat. Tapi kamu bayangin. Kalau sebabnya kepengennya apa? Imanmu apa? Iman apa? Ya sebelum datang gitu loh Tuhan. Diusir. Betul? Kamu doanya gitu dah? Nah, wong Tuhan sudah bilang, aku bentengi kamu. Ya sudah toh. Tidak ada seorang pun penjamah kamu kalau Tuhan tidak kehendaki. Ya kamu lewat saja. Lewat saja. Ini saya tuh, anak muda itu gitu saudara. Dia bilang, Pak, ini bagaimana Pak? Saya ini putih, mataku sipit. Aku mesti naik motor ngambil barang di kantor. Kalau dibakar bagaimana Pak? Loh kamu percaya enggak kalau Tuhanmu itu maha kuasa? Percaya. Nah, kalau percaya ya praktek, saya bilang. Praktek Pak? Iya. Lah iman tanpa perbuatan ya mati. Lah terus ya naik motor. Jadi dia rame-rame itu 15 Mei itu naik motor. Saudara. Di masa. Nah nanti kalau di masa depannya itu dibakar motornya, orangnya dipukuli, dimatiin. Dia di belakangnya edek gini. Lalu masa bilang, buka helm. Bayangin saya. Lah dia kan putih, kan sipit. Buka helm. Dalam nama Yesus dibuka. Orangnya, ya sudah tutup lagi. Plek. Amin. Gak tahu kelihatannya itu putih, apa ireng. Tuhan kan sanggup toh? Wong Alkitab buktinya ada. Ada. Di dalam Lukas 24 bilang apa? Tuhan Yesus, 2 orang ke Emmaus. Mereka tidak kenal Tuhan Yesus. Karena dikenal dengan rupa yang lain. Loh Alkitabiah kok saudara. Saya ngajari Alkitabiah. Jangan takut. Oh bisa Pak. Orang lain lihat saya jadi hitam. Bisa. Mukamu sipit jadi bundar. Bisa. Wong Alkitab yang ngomong. Betul? Kamu mesti praktek, saya bilang. Wah, sudah gitu, sudah senang saudara lewat. Nyebrang jalan, di sana masa lagi. Buka helm. Buka lagi. Dalam nama Yesus. Oh ya, sudah jalan. Nah, yang satu saudara tahu apa? Dia naik mobil. Mobil macet. Semua diketok. Buka, saudara. Dia ini anak Tuhan. Wong saya ya kenal. Tuhan, ini piye iki? Itu sudah dipecahin, dihancurin, dibakar. Tuhan. Dia cuma Tuhan. Buka, tidak dibuka, saudara. Tak berani buka. Buka. Ada Pak Kaji lewat. Hei, minggir. Ini saudaraku. Pak Kaji. Buka, aku mau masuk. Buka, masuk. Ayo jalan. Buka pintunya. Jalan, ini saudaraku. Dibawa masuk ke rumahnya dia. Di daerah Trisakti sana. Mobilnya dimasuk ke kamar, rumah, dia ada. Kowe jangan pulang di sini aja. Saudara dia bilang apa? Aku heran, mobil segitu banyaknya. Aku kok di dalam hati saya itu ada suara gini. Kamu mesti menyelamatkan salah satu. Dan saya kok bisa milih mobil kamu? Kok tidak mobil yang lain? Loh, karena dia anak Tuhan. Semalam tidur di tempatnya Pak Kaji. Tidak kenal. Besok baru diantar pulang. Loh, Tuhan sanggup tidak? Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Allahmu sanggup lakukan segala perkara. Maka dari itu saudara, engkau harus meningkat ke dalam daerah yang ini, pengharapan. Nah, di dalam situasi pengharapan ini saya pesan. Kenapa? Karena banyak anak Tuhan gagal di sini. Sebab saya ngalami sendiri.
Di dalam pengharapan ini, saudara harus tambah tekun membaca firman Tuhan dan berdoa. Kalau saudara biasanya baca Alkitabnya berapa, itu genepi, jangan dikurangi. Kalau saudara biasa berdoa 1 jam, jangan dikurangi. Karena saat seperti itu sedang ada ujian. Ujiannya apa? Setia atau tidak. Dan ini berat. Kenapa berat? Karena kamu seolah-olah ditinggalkan. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Dia cuma seolah-olah meninggalkan. Karena harus menguji kamu. Orang ujian itu boleh ditungguin enggak? Hah? Enggak boleh. Orang ujian itu ya enggak boleh dibantu. Betul? Jadi Tuhannya seolah-olah meninggalkan. Jadi kalau kamu nanti baca Alkitab lu kok enggak ngomong, hati-hati, perhatikan. Wah, ini mau ujian nih. Sembayang enggak rasanya ini kok sebentar sudah ngantuk, berat, enggak apa-apa. Lebih baik tidur di hadirat Allah. Daripada sudah nanti sambung, tidak bisa. Saudara harus tekun. Sebab saya sendiri sama istri saya juga kerap kali gitu. Kalau saya sembahyang kadang-kadang kan bisa bangun jam 2:30, baru tidur jam 11. Kadang-kadang di tengah-tengah doa pikirannya sembahyang, roh sembahyang, tapi dagingnya tidur. Kenapa sih so grok gitu? Nah, istri saya bilang, yang aku sebetulnya tidak tidur, dagingku sing tidur. Sebab memang sembahyang terus. Itu bisa saudara. Makanya saya paling senang kalau doa puasa. Saya itu makan cuma 1 kali 24 jam. Saya itu tidur, bangun, tidur, bangun, tidur, bangun. Baca Alkitab, tidur lagi. Sebab kerap kali Tuhan itu ngomong di dalam saat saya tidur. Daging saya tidur. Tapi roh jiwa saya tidak tidur. Itu pembentukan bisa. Makanya itu prosesnya seperti ini. Orang koma. Makanya saya bisa ngerti karena apa? Orang koma itu bisa dengar enggak? Bisa. Yang dengar apa Maksud saya dagingnya itu bisa enggak? Enggak bisa saudara. Enggak bisa diajak ngomong, enggak bisa dengar, enggak bisa ngerti. Tapi kalau engkau ngomong di dalam nama Yesus, orang itu jiwanya nerima. Orang tidur bisa diomongin enggak? Makanya dia denger itu didengar sing baik. Perhatiin, orang tidur bisa diomongin enggak? Bisa. Tapi dia enggak bisa ngomong. Loh betul toh? Enggak bisa balesi kamu, tapi mbok omongi bisa enggak? Bisa. Orang mati mbok omongi bisa enggak? Bisa. Tapi dia enggak dengar. Wong mati. Enggak dengar. Tapi saudara tahu pada waktu Lazarus di dalam kubur bisa dengar enggak? Bisa. Tuhan bilang, "Lazarus, keluar." Keluar enggak? Keluar. Makanya saudara. Jadi saudara kalau punya saudara koma apa, omongi bacai firman. Dengar. Saya ngalami banyak di Darmo ini loh, di Darmo. Seorang ibu koma, anaknya dokter, dia bilang gini, "Mama ini sudah mati ndak, hidup ndak? Bagaimana?" Saya ndak kompromi sama dokter, sama anak-anak ndak, langsung ngomongnya di pinggir jalan, di pinggir ranjang. Saya bilang, "Ma, dengar ya, aku ngomong sama kamu." Dokternya mesem gini, pikirnya wong edan iki. Lah wong koma kok bisa ngomong. Lah memang nggak ngerti, ilmu pengetahuan beda. "Ma, dengar, kamu harus bertobat. Karena kamu ini mati ndak, hidup ndak. Karena apa? Karena kamu tidak mengampuni anak mantumu. Kamu sakit hati ya. Ayo minta ampun supaya bisa masuk surga. Kalau ndak mati ndak urip ndak kowe." Tak marahi gitu. Terus dokternya bilang, "Sudah Pak, sudah. Udah. Nah, terus apa yang dilakukan? Ndak usah. Ucap syukur aja. Saya tinggal pulang." Besok pagi ini Mae bangun. Kumpul semua anak cucu. Kumpul. Dokternya bilang, "Mah, kemarin pendetanya ngomong apa?" Mau ngomong ini mah, mau diceritai. Mamai mau dikasih tahu, pendetanya kemarin pesen supaya mamah itu mengampuni.
Dokternya bilang gini, "Mah, kemarin pendetanya pesen." Mae bilang apa? "Ora usah mbok ngomong, aku sudah ngerti kabeh." Lalu dokternya bilang, "Loh, Mama dengar?" Aku enggak dengar, aku enggak bangun. Karena aku dengar, minta ampun sama Tuhan, nurut, aku bangun. Saudara tahu? Dia bangun, saudara. Lalu dikumpul ke kabeh, lalu bilang, aku sakit hati, mbak kamu gini, minta ampun, wes kabeh, beres-beresan ya. 3 hari, wes, udah ada pertanyaan lagi, dah. Pulang, blok, mati. Lalu dokternya telepon gini, "Pak, kok cuma 3 hari sih Pak? Lumayan 3 hari ya. Daripada ndak tangi ya toh." 3 hari lumayan so beres-beresan. Tidak kan tidak bisa masuk surga. Loh, sebetulnya gampang enggak saudara? Gampang kalau kamu sudah ngerti. Tidak gampang karena tidak ngerti. Makanya firman Tuhan berkata apa? Umatku binasa karena tidak berpengertian. Maka dari itu saudara, pelajari benar-benar. Nah, pesan saya tadi, di dalam dunia pengharapan, ingat. Masa-masa yang seolah-olah ditinggalkan Tuhan, tetap setia. Kalau bisa ditambah. Jadi, berat tambah. Karena kalau kamu tambah, cepat hilangnya. Sebab ujian itu di samping ujian perkara kelemahanmu, itu ada waktunya. Ya toh, ujian kan ada waktunya toh. Sejam, 2 jam, sehari, 2 hari, seminggu, sebulan. Ada toh. Itu ada waktunya saudara. Nah, waktu itu kamu mesti bayar dengan setia. Pasti kamu lulus. Kalau kamu lulus, nanti diproses dalam kelemahanmu yang lain. Jadi tiap kelemahan harus melalui iman, pengharapan, dan kasih. Nah, kasih itu kamu rela segala-galanya. Apapun yang dilakukan Tuhan, baik. Rela, harus kamu relakan. Kalau sudah sampai ke dalam kerelaan, apapun yang dilakukan Tuhan, kamu bilang gini, "Terima kasih Tuhan, itu baik." Aku tuh setelah tak rela no kabeh saudara, luar biasa. Saya ngalami dengan istri saya ini loh. Dia itu menurut PNJ-nya umur 40 mati. Pada waktu umur 40 persis dia mau mati. Saya bilang, "Kamu putuskan PNJ-mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Dalam Yesus ada kehidupan yang baru, bukan yang lama." Tidak, hidup. Setelah itu dia punya kelemahan. Pembuluh darahnya itu rapuh. Sampai sekarang masih ada buktinya. Makanya dia kalau pakai pakaian, tidak mau pakai pakaian pendek. Panjang terus. Sebabnya apa? Ini ada pembuluh-pembuluh darahnya yang pecah dulu di Australia, pecah. Mau mati di Australia. Pecah semua. Dan dokter mengatakan tidak ada obat. Itu memang ada orang-orang yang punya kelemahan pembuluh darah. Jadi gampang pecah. Nah, dia punya. Jadi itu sama. Itu kan turunan dosa toh. Kelemahan. Ya tidak apa-apa. Tapi di dalam Yesus bisa diatasi. Kalau kamu sudah masuk ke dalam 3 periode ini. Kasih, rela. Jadi pada waktu itu dia bilang, "Loh yang, kok lampu nih mbok matiin? Lampu nih terangnya kayak gitu, wong saya baca Alkitab kok dia bilang matiin." Kaget aku. Tak lihat, wah darah toh. Matanya itu darah semua. Wes, tubuhnya, "Loh kok darah? Dasternya, loh kok darah semua?" Tak lihat, wih, darah semua. Aku bilang, "Sudah tutup mata. Siap-siap. Kalau sudah waktunya pulang, pulang. Jangan ribut-ribut. Pokoknya beres-beres." Saya bilang, "Minta ampun." Terutama saya bilang, "Minta ampun. Sebab salahmu di mana? Kau tahu?" Dia bilang, "Ya saya tahu." "Apa?" "Aku tidak boleh ikut pelayanan kamu. Kok aku ikut? Saya harus membayar harganya." Ya, silakan. Kalau sekarang dia boleh ikut saudara. Karena setelah saya pengasingan Tuhan bilang, "Istrimu boleh ikut, boleh enggak." Tapi nanti September saya diundang ke Amerika. Khusus Tuhan bilang, "Kamu tidak boleh ikut." Jadi ke Amerika malah tidak boleh ikut saudara. Kenapa? Sebab kesehatanmu tidak menunjang.
Nurut. Makanya kalau sudah masuk dalam kasih seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus, mati sekalipun tidak masalah. Rela apapun. Makanya saya pada waktu itu katakan, kamu minta ampun, siap-siap. Kalau sudah waktunya pulang. Nanti saya yang beracara dengan Tuhan sendiri. Nah, dia tinggal doa. Doa, tutup mata, terus mengucap syukur. Habis itu, loh itu malaikat-malaikat sudah jemput saya. Dia sudah sampai di situ loh saudara. Loh yang itu malaikat-malaikat jemput saya. Ya tidak apa-apa. Tanya saja. Jam berapa mau berangkat? Loh, saya ngomong gini kelihatannya gampang, betul? Memang gampang kalau kamu sudah sampai kepada tingkat kasih itu. Rela nurut apapun yang dilakukan Tuhan itu baik. Sebaiknya saya berargumentasi sama Tuhan perkara apa? Pelayanan saya, bukan jangan mati dong Tuhan, ini nanti repot dah. Saya bilang kamu siap-siap beres-beres saya tak beracara dengan Tuhan. Lalu saya bilang Tuhan, ini kalau istriku mati ini aku repot loh Tuhan. Pelayananku masih 3 minggu di Australia, masih ke Melbourne, masih ke sini. Ini piye Tuhan? Terserah loh. Tapi saya cuma minta satu, saya mau menyelesaikan pelayananku dengan baik. Tuhan ngomong piye? Oke, aku berkati pelayananmu dan engkau dapat menyelesaikan dengan baik. Amin. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Sudah amin, baru saya lihat lagi. Lah terus ini piye? Jadi mati apa enggak? Balik lagi aku. Tuhan, lah terus piye istriku nih? Jadi mati apa enggak? Jawabannya Tuhan tuh lucu. Kalau engkau mendahulukan aku, masakan aku tidak memperhatikan istrimu? Loh, ngerti aku. Oh, kalau gitu sembuh dong. Sembuh. Yang sembuh. Mengucap syukur. 3 hari sembuh saudara. Sehat lagi. Cuma bekas-bekasnya masih kanan kiri. Kayak apa itu? Kayak apa? Kayak bekas kebakar. Jadi kalau dia tegang, merah. Pembuluh darah mau pecah. Aku bilang, sudah jangan tegang-tegang. Makanya dia lalu pintar. Makanya kamu jangan bikin tegang aku dong. Sudah. Tapi nyatanya ya hidup terus kok. Ya sehat tuh. Sampai sekarang sudah berapa tahun ya? Udah tahun berapa tuh ke Australia itu? 89 berapa? Nyatanya hidup terus. Bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil, saudara. Asalkan kau melakukan firman Tuhan. Apa yang sedang kamu gumulin itu tidak masalah. Asal kamu tahu sekarang kamu sampai di mana. Apakah masih dalam tingkat iman yang kamu gumuli, atau sudah masuk ke dalam tingkat pengharapan, atau sudah masuk ke dalam tingkat kasih. Tingkat kasih adalah tingkat yang rela melepaskan, rela menderita, rela ditinggalkan, rela segala-galanya. Maka engkau akan sampai kepada penyempurnaan itu. Amin. Mari kita berdoa.